Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sebelum mulai proses pembelajaran, alangkah baiknya agar nanti kita juga nyaman dalam proses belajar, mohon nanti posisi duduknya yang rapi, kiri kanannya juga yang rapi, biar nanti pas proses pembelajarannya kita bisa nyaman ya, bisa dipahami ya. Baik, seperti biasa, langkah awal untuk proses pembelajaran kita mulai dengan berdoa agar dalam proses pembelajaran pada hari ini khususnya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita. Baik, untuk berdoa, saya minta dari rekan anak-anakku ini ada salah satu yang memimpin doa. Siapa ya kira-kira yang mau memimpin doa? Silahkan. Untuk Aji, silahkan dipimpin doa untuk kegiatan hari ini yang tadi sesuai dengan harapan saya agar bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Silahkan, Aji, pimpin doa. Baik teman-teman dan bagus, sebelum kita belajar, baiknya saya mau berdoa supaya kita yang mengerti berdoa dan nanti mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah kita berdoa, sekarang langkah berikutnya adalah saya ingin tahu terkait dengan kehadiran peserta didik yang ada di kelas ini. Untuk pada proses pembelajaran pada hari ini, adakah yang pada hari ini tidak masuk karena sesuatu hal? Silahkan, mungkin saya bisa bertanya ke ketua kelas, adakah peserta didik di kelas ini ada yang tidak masuk pada hari ini? Silahkan. Hari ini ada satu anak yang tidak masuk Bapak, namanya Gladys Ajeng, dia sakit. Sakit? Ya. Sejak kapan sakitnya? Kemarin Pak. Kemarin. Untuk selanjutnya, terkait dengan pembelajaran pada hari ini, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Seperti biasa, sebelum proses pembelajaran ini dimulai, kalian mesti tahu kira-kira capaian pembelajaran apa yang ingin dicapai. Termasuk di dalamnya pastinya ada tujuan apa yang ingin dicapai pada pembelajaran pada hari ini. Belum kita bedah di dalam materi K3 itu sendiri. Secara garis besarnya saja, apa sih pemahaman K3 menurut kalian itu sendiri? Oke, silakan. Mungkin ada gambaran terkait dengan apa itu K3. Yuk, silakan. Kita memperlukan upaya kita untuk menciptakan lingkungan sehat dan aman sehingga mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat keluarga. Baik, tadi sih secara garis besarnya adalah kenyamanan, terus bagaimana tenaga kerja, karena kita di bidang kesehatan, bagaimana kita dalam melaksanakan kegiatan kesehatan atau bekerja, juga tidak bermasalah, tidak menimbulkan penyakit akibat kerja itu sendiri, ya seperti itu kan tadi ya. Baik, saya rasa itu garis besarnya. Sekarang saya ingin sampaikan terkait dengan tadi dari awal saya sampaikan, kita mesti paham dulu apa itu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu sendiri ya. Mohon diperhatikan. Ini kalian lihat di sini ada elemen dan tema ya. Di sini elemennya adalah untuk fase E ini kita lihat maksudnya kepada fase E. Ya, fase E itu adalah untuk kelas 10. Ya, jadi kalian masuk pada fase E di sini. Untuk elemennya terkait dengan proses bisnis menyeluruh bidang layanan kesehatan, tapi topik yang ingin dibahas di dalam daripada proses bisnis menyeluruh bidang layanan kesehatan ini adalah K3 dulu yang kita bahas materi ya. Karena memang yang kita bahas materi K3, tapi sebelum itu kalian harus tahu capaian pembelajaran seperti apa ya. Capaian pembelajaran di sini ternyata pembahasannya nanti ini kalian dalam proses nanti pembelajarannya ini akan kalian capai. Poin-poinnya ini kan. Di sini ada capaian pembelajaran terkait dengan K3 yang ada kita bahas. K3 adalah keselamatan kesehatan kerja ya. Nah, di dalam K3 ini ada butir-butir poinnya apa sih yang akan dibahas. Jadi judul K3 ini ternyata di dalamnya ada proses pembahasan terkait dengan materi K3 itu. Setelah itu, baik di sini tadi baru capaian ya. Sekarang pada tujuan yang tadi yang belum dibahas terkait dengan tujuan, karena memang ini materi hanya K3, maka fokus penyampaian tujuan yang akan dicapai pasti di bidang K3 itu sendiri ya. Di sini ada
bagaimana kalian paham terkait dengan pastinya definisi, pastinya pengertian, tujuan, manfaat daripada K3 itu sendiri ya. Terus berarti apa lagi ya? Tahu bagaimana terkait dengan faktor apa sih yang menyebabkan daripada kecelakaan kerja ya, rambu-rambu K3 sendiri nanti akan kita bahas ya. Ini tujuannya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan terkait dengan kenapa sih ya bisa terjadi kecelakaan kerja pada fasilitas kesehatan, karena kecelakaan kerja ini kan bukan hanya milik itu para pekerja non kesehatan. Perlu kalian ketahui bahwa faktor faktor resiko untuk terjadinya permasalahan K3 justru paling banyak ada di bidang kesehatan. Kenapa seperti itu? Sama-sama kita pahami bahwa kita akan berhubungan dengan pasien. Pasien di sini pasti dalam kondisi yang tidak stabil, ya. Kalau bicara tidak stabil, berarti bicaranya adalah dalam kondisi tidak sehat. Maka kita bertugas kesehatan punya risiko dalam kita bekerja. Pasti akan ada yang namanya risiko untuk kita. Karena memang di bidang kesehatan itu saya katakan, ya, risikonya besar sekali untuk kesehatan. Maka saya tanyakan di sini, kenapa sih bukan hanya di bidang kesehatan saja, di bidang umum saja, ternyata di kesehatan juga bisa ada terjadi kecelakaan terjadi di sini. Kira-kira ada yang disampaikan terkait dengan pertanyaan ini? Silakan. Monggo. Karena terjadinya kelalaian saat bekerja atau tidak memenuhi prosedur SOP. Kenapa bisa terjadi kecelakaan kerja di masa kesehatan? Karena tadi adanya faktor kelalaian, adanya faktor tidak menjalankan standar operasional prosedur terkait dengan kegiatan apa yang akan kita lakukan. Ya, saya rasa ini luar biasa memang itu, karena kalau kita sudah tahu standar terkait dengan proses kegiatan apa yang kita lakukan, pasti dalam proses pelaksanaan kegiatannya termasuk pelayanan yang kita berikan pasti akan menjadi aman dalam proses tindakan yang kita berikan. Saya rasa memang SOP adalah faktor penting ya, termasuk di bidang kesehatan sendiri ya. Baik, saya rasa baik. Ada pertanyaan kedua ya, ada kemungkinan kecelakaan kerja di lab ya. Baik itu di lab sekolah, baik itu di lab luar sekolah. Kalau luar sekolah berarti kan kita kenal kesehatan. Bicaranya adalah terkait dengan instansi yang ada di kesehatan ya. Di sini ada kasus misalnya kemungkinan adanya kecelakaan kerja di lab sekolah atau di luar sekolah. Apakah diketahui penyebab terjadinya kecelakaan kerja dan bagaimana cara penanggulangannya? Karena kita kalau bukan hanya tahu penyebabnya, tapi kita harus paham bagaimana kita menemukan permasalahan kita tanggulangi ya. Yuk, di sini siapa yang kira-kira ada yang ingin menanggapi terkait dengan pertanyaan yang kedua itu? Silakan. Siapa namanya? Saya bukan Rasmana. Bu, silakan Bu. Pada umumnya kecelakaan dapat terjadi akibat petugas lalai atau kecerobohan. Lalu cara menanggulanginya adalah pertama, kalau misalnya mata terkena percikan bahan kimia, cuci mata sebanyak-banyaknya dengan air mengalir atau air bersih. Kedua, jika badan kita terkena luka panas, itu yang dilakukan pertama adalah kompres dengan air dingin, lalu tutup dengan perban dan bawa ke dokter. Terus, jika kita keracunan zat kimia melalui hidung, kita bisa bawa korban keluar dan mencari udara segar. Jika korban masih sesak bernapas, kita bisa memberi nafas buatan. Itu cara menanggulangi yang saya ketahui. Makasih Pak. Baik, ini jawaban yang di luar dugaan saya. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena materi belum disampaikan, tapi dari pertanyaan ini sudah punya gambaran dari kalian. Ada proses pemahaman terkait dengan materi yang kita sampaikan. Ya, luar biasa. Terima kasih. Yang jelas, tentunya apa yang disampaikan oleh Bu tadi adalah jenis kecelakaan yang itu mengenai organ mata. Ya, sedangkan jenis kecelakaan yang lain itu banyak faktornya, banyak penyebabnya. Ya, tapi ini salah satu contoh. Kalau tadi disampaikan, kalau memang nanti ada kejadian kecelakaan pada organ mata, maka langkahnya tadi dilakukan oleh Bu. Ya, baik. Saya rasa tadi penyampaiannya luar biasa. Saya akan tampilkan kasus video terkait dengan terkait dengan K3, karena ini di bidang kesehatan kita atau kita memang akan bekerja dengan kesehatan, maka saya coba tampilkan kasus videonya terkait dengan kesehatan itu sendiri ya. Jadi mohon nanti video yang nanti akan saya tampilkan, mohon nanti untuk dilihat
dicerna, dianalisis, karena nanti ya kalian akan ada sesuatu di dalamnya untuk menganalisis dari tayangan video tersebut. Ya, bisa dipahami sampai sini ya. Baik, sekarang saya akan coba tampilkan terkait dengan video kasus kecelakaan kerja di instansi kesehatan ya. Gunakan APD atau pelindung diri saat melakukan penyemuanya, seperti masker, serta vest profesional ini, dan sarung tangan. Gunakan alat saat menahan kakinya yang sudah mudah muat atau pelan. Aduh, gue pusing ya. Menggunakan masker merupakan tindakan penyimpangan yang sangat fatal. Karena dampaknya, selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan orang lain. Demikian, tindakan kesehatan bersama. Pintu darurat, di mana pilot berbunyinya juga menggunakan khusus. Hal yang harus dilakukan kali, memastikan semua logo nantinya jika daruratnya benar. Disarankan untuk menambahkan logo program di AS ke RSID sesuai dengan menggunakan. Ini dua tayangan video. Yang ini saya minta setelah nanti selesai ini kita lihat tayangan videonya. Saya akan sampaikan, maka mesti ada proses karena ini video terkait dengan kasus kecelakaan. Tentunya tenaga kesehatan kita bahasnya akan terkait dengan kasus kecelakaan di bidang kesehatan. Ya, sama-sama tadi sudah dilihat. Maka langkah selanjutnya adalah, yuk kalian saya persilakan untuk ada proses pembagian kelompok yang nanti di dalam kelompok ini akan saya berikan. Di dalamnya ada KPD, termasuk nanti ada proses pembahasan analisis kasus ya video yang tadi saya tampilkan. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Bisa dipahami? Bisa. Baik, sekarang saya persilakan untuk ada proses pembagian kelompok. Oke, silakan diambil oleh ketua kelas. Silakan. Atur, monggo. Kenapa kecelakaan ini terjadi? Kenapa sih? Apa penyebabnya apa? Ya, nanti setelah kalian diskusi antar teman di dalam kelompok, jadi saya minta nanti masing-masing kelompok ini ada perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan terkait dengan tadi hasil analisis daripada video, termasuk nanti menyampaikan terkait dengan hasil diskusi LKPD yang saya berikan. Ya, bisa dipahami ya di sini ya? Bisa dipahami? Baik, nanti kalaupun dalam proses diskusinya kalian menemukan sesuatu yang itu kalian tidak pahami, silakan nanti bisa tanyakan ke saya ya. Oke, sekarang saya bacakan terkait dengan LKPD. Silakan dicermati, didiskusikan sambil nanti hasilnya nanti dipresentasikan. Jadi ada perwakilan yang ditunjuk untuk menyampaikan terkait dengan hasil analisisnya ya. Diskusikan. Saya kasih waktu maksimal ini sekitar 10 menit, termasuk di dalamnya ada proses presentasi dan tanya jawab terkait dengan hasil analisisnya ya. Boleh dalam proses pengisian KPD atau cari jawaban terkait dengan kasus saya video, boleh literatur ya dalam proses pengambilan nanti jawabannya, boleh menggunakan media Google dan yang lainnya, silakan saya itu boleh. Tapi yang jelas referensinya harus jelas ya. Boleh makan dulu kayak nanti jelas, referensinya jelas.
anak saya nanti buat dari sana ya. Presentasi pastikan satu orang yang perwakilan untuk menyampaikan. Berarti ada pertanyaan, Pak, ini di belakangnya ada kota-kota, ada tidak ya, khususnya kepada KKPD yang itu diminta hanya untuk apa ini? 5 jenis ya, lampu-lampu tiga ya, yang belakangnya abaikan. Jadi hanya jenis 5 jenis lampu minimal ya, mau 20 juga silakan. Kalau memang lampu nanti ya situ yang kedua terkait dengan analisis kayak video ini. Ya. Untuk presentasi yang mesti kelompoknya urutan ya. Jadi silakan kelompok yang sudah bubar, angkat tangan. Jadi pertama dalam penyampaian hasil. Ya, 3 menit. Kurang lebih 5 menit lagi. Sudah, nanti kalau ada penyampaian dan diskusi setelah di awal, maka kita tunggu kelompok yang lainnya, kelompok 2 sama kelompok 1 ya, kelompok 1 sama kelompok 3 dulu ya, kelompok 2 kan, baik kelompok 2 sudah, kelompok 3 tinggal sedikit lagi, kelompok 1 juga tinggal sedikit lagi. Saya kasih kesempatan dan nanti akan ada proses penyampaian dan diskusi masing-masing kelompok. Karena memang kelompok 2 sudah, maka nanti dalam proses presentasi penyampaian KKPD dari kasusnya juga nanti kelompok 2 yang mulai dahulu untuk menyampaikannya. Oke, saya rasa sudah ya, kelompok 3 juga sudah ya. Baik, kelompok 1 juga sudah. Sekarang saya minta untuk kelompok 2 silakan sampaikan dari hasil diskusi kelompoknya terkait dengan soal dan kasus yang diberikan tadi. Silakan dibujuk perwakilannya. Dan ingat, peserta didik yang aktif akan saya tandai dengan bintang untuk pastinya ada penilaian lebih di dalam proses nanti kelompok yang saya miliki ya. Silakan kelompok 2 ya, kita silakan berdiri, sampaikan ke kelompok lain dari hasil diskusinya, tentunya diskusi terkait dengan kasus yang diberikan dan termasuk di dalam video kami ya. Presentasi ya. Silakan dicermati apa penyampaian dari kelompok 2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang saya dari kelompok 2. Misalnya saya berbeda, saya akan menyampaikan yang tadi dijelaskan oleh Pak Afro. Yang gambar 1 ini ada dilarang merokok. Terus yang kedua dilarang membawa senjata tajam. Yang ketiga dilarang mencuri dari tembok. Yang keempat dilarang menyalakan keran air terus-menerus. Yang kelima dilarang membawa makanan dan minuman. Karena bekerja tidak menggunakan alat pelindung diri APD saat bekerja. 2. Menggunakan peralatan kerja yang salah, cara penggunaannya yang keliru. 3. Menarik cairan asam di luar rem. Pada video kedua, cara penanganan adalah menggunakan APD dan menarik cairan asam di dalam ruangan laboratorium. Oke, itu hasil diskusi dari kelompok 2. Mungkin kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan pada kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil diskusi. Jadi silakan. Satu pertanyaan saja ya untuk masing-masing kelompok. Kalau memang masih kelompok 1 yang bertanya juga saya batasi saja dulu ya. Baik, silakan kelompok 3 ada yang bertanya pada kelompok 2. Nama saya Bunda Rasmana, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya dari apa yang dijelaskan dari kelima nama itu, apa aja nama dari kelima nama itu? Nama-namanya. Saya dari kelompok 2. Yang pertama ini ada gambar rokok, gambar dasar, tapi dalam rokok ada senjata tajam. Terus ada senjata juga, dia dilarang membawa senjata tajam. Yang ketiga ini ada pensil sama pensil artinya dalam mencari tembok. Yang keempat ini ada keran air sama bak, berada dasarnya juga, artinya dalam menyalakan keran air terus menerus. Yang kelima ini ada makanan dan minuman dan ada dasarnya, yang artinya dalam membawa makanan dan minuman. Bagaimana kelompok 3 dari penyampaian kelompok 2? Dari pertanyaannya, jawabannya sudah dipahami. Bagaimana kelompok 3 sudah paham penyampaiannya? Sudah. Baik, terima kasih. Sekarang selanjutnya kelompok mana yang akan meneruskan presentasinya? Kelompok 1, apa kelompok 3? Silakan, siapa yang buat tangan? Kelompok 1. Baik, selanjutnya dari kelompok 2 kita beralih pada kelompok 1 untuk penyampaian hasil diskusi. Jadi silakan. Silakan berdiri dan sampaikan para kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Sari dari kelompok 1 yang menjelaskan tentang namun.
ada gambar K3L yang artinya lokasi kontrol. Dan di sini ada tanda tengkorak yang artinya hati-hati dalam racun. Di sini ada cairan panas yang gambarnya juga dengan panas ini ya. Di sini juga saya menjelaskan tentang halaman video pertama, petugas lalai dan tidak menepati prosedur OSP. SOP. Dan video kedua itu menjelaskan apa saja peralatan yang ada di dalam video. Baik, tadi sudah disampaikan terkait dengan hasil diskusi dari kelompok. Apakah kelompok lainnya ada yang ingin pertanyakan atau menjelaskan dari penyampaian kelompok satu itu sendiri? Silakan. Saya cukup. Tidak ada. Kalau tidak ada yang ingin tanyakan berarti apa yang menyampaikan dari kelompok satu sudah dipahami. Sekarang kita lanjut kepada kelompok 3 ya. Silakan disampaikan hasil diskusinya. Perkenalkan, saya Baik Asmana, saya dari kelompok 3. Saya ingin menjelaskan diskusi dari kelompok kami. Yang pertama ada gambar ini yang artinya radiation hazard yang berguna untuk benda kita akan mengeluarkan radiasi dan jika terpapar terlalu lama maka akan menyebabkan kanker. Jadi kita akan dijauhi apabila ada gambar ini. Kelompok sekarang langkah berikutnya yaitu terkait dengan saya akan menyampaikan materi edukasi sendiri ya. Mohon nanti kalau penyampaian dari saya materi ini dicatat, dipahami sesuai dengan poin-poin apa yang saya sampaikan ya. Baik, kita mulai sesuai dengan yang saya sampaikan terkait dengan apa itu K3 itu sendiri. Sini bisa dilihat ya di slide-nya. Di sini ada kita tadi sudah disampaikan tentang konsepnya, kita harus paham itu pengertian, tujuan dan manfaat K3 itu sendiri ya. Di sini perlu dipahami pengertian K3 ini sebenarnya dari para banyak sekali. Ya, kalau yang dibaca apa itu pengertian K3, pasti akan menemukan berbagai pengertian. Apa itu K3? Di dalamnya pasti ada istilah kepadaan dari keselamatan kerja, di mana di dalamnya ada memiliki beberapa pengertian. Ya, di antaranya di situ ada terlihat ya kecelakaan kerja dapat terjadi dalam bidang pekerjaan apapun, termasuk pekerjaan bidang layanan kesehatan. Ini belum kepada proses pengertiannya ya. Tapi ini gambaran awal dulu bahwa kecelakaan kerja bukan hanya milik non tenaga kesehatan ya atau profesi non kesehatan, tapi termasuk di dalamnya adalah profesi kesehatan juga. Tidak akan pernah luput yang namanya dari kecelakaan kerja. Oke, sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Cukup? Baik, kalau memang cukup, karena memang sebelum materi ini diuraikan, kalian tadi sudah kita upayakan untuk ada proses menganalisis dulu. Jadi materi terkait materi maupun kasus yang tadi diberikan ini masih ada ketersambungannya, ya. Jadi mudah kalian untuk pahami karena kasus yang diberikan, materi yang disampaikan masih terkait dengan tadi diskusi tadi. Ya, kalau memang ini tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan, baik untuk yang selanjutnya mari kita simpulkan terkait dengan hasil pertemuan pada sesi hari ini ya. Kira-kira apa yang bisa kalian tangkap, bisa kalian simpulkan pembahasan materi dari awal sampai akhir tadi kita bahas ya. Yuk, kira-kira tadi pembahasannya apa yang kita bahas? Pembahasannya kesimpulan yang kita bahas tentunya sesuai dengan materi ya. Apa itu pengertian K3 ya? Apa itu pengertian K3? Apa itu pengertian K3? Sesuai dengan tadi kepanjangan K3. Keselamatan, kesehatan, kerja ya. Jadi itu materi terkait dengan hari ini. Karena memang tadi juga sudah kita simpulkan terkait dengan apa itu materi pada hari ini. Langkah berikutnya untuk mengetahui sejauh mana materi ini kalian bisa pahami, maka sesi ini juga setelah sesi tadi kita simpulkan, maka akan saya berikan yaitu kegiatan asesmennya. Apa itu kegiatan
penilaian ya terkait dengan sesi pertemuan pada materi kali ini ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Baik, saya minta nanti untuk dikerjakan masing-masing terkait dengan asesmen itu sendiri ya. Baik, sekarang saya akan coba berikan link terkait dengan soal asesmen KDI itu sendiri. Ada saya coba buka kasusnya. Ada asesmen di dalamnya, kamu cek kelompok 1 dari bisa buka ya. Ya, bisa buka. Ya, silahkan bisa buka diisi. Ada kelas juga ya dengan soalnya. Nanti akan saya koreksi ya dari hasil jawabannya itu kan masuk ke Classroom juga ya, nanti akan saya koreksi. Nanti akan saya sampaikan terkait dengan hasil jawabannya. Baik, untuk selanjutnya untuk asesmen sudah bisa berakhir, sudah kita akhiri. Langkah terkait dengan materi yang akan diajarkan pada pertemuan berikutnya ya. Bisa dilihat di sini nanti pertemuan besok kita akan ada proses pembahasan terkait dengan alat pelindung diri atau APD ya. Nah, jadi silakan kalau memang minggu depan bakal ada pembahasan terkait dengan APD, tentunya usahakan fokusnya ke APD kesehatan ya. Silakan cari referensi terkait dengan materi APD itu sendiri, supaya nanti dalam proses pembelajaran nanti pertemuan berikutnya sudah ada proses pembahasan yang akan kita lakukan ya. Sampai sini paham ya apa yang disampaikan? Baik. Sekarang sebelum ini berakhir saya minta rapikan kembali posisi duduknya seperti semula dan nanti pula bentuknya kita rapi seperti biasa. Seperti semula ya, seperti biasa di awal pembelajaran kita melaksanakan proses doa, maka di akhir pun kita akan melaksanakan proses doa besar ya. Sudah rapi ya? Baik, sudah rapi. Silakan kepada perwakilan kelas untuk memimpin doa mengakhiri pertemuan sesi pada hari ini. Semoga nanti apa penyampaian materinya bisa dipahami dengan mudah, bisa bermanfaat dan keluar dari ruangan ini juga bisa selamat ya sampai rumah ya. Itu harapan kita. Baik, silakan yang memimpin doa siapa? Ya. Baik, silakan. Siapa namanya Adis? Ya. Baik, silakan dipimpin doa. Jadi dulu pelajaran tema kali ini sudah selesai. Sebelum kita pulang, maka baiknya kita membaca doa dan diberikan keselamatan sampai rumah. Baca doa di dalam hati supaya percaya masing-masing dimulai. Memberi salam.